pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus. Senang kembali berjumpa di dalam YouTube channel Be Wonderful. Dan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang sebuah tema, yaitu indahnya memberi. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih pagi ini kami bersyukur kami boleh kembali datang di hadirat-Mu. Kami sebentar hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Di dalam berkat nama Yesus kami siap mendengarkan perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan membahas tema pada pagi hari ini tentang indahnya memberi. Kita akan membuka di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, inilah sebuah nasihat dari seorang rasul yang bernama Paulus. Bagaimana Rasul Paulus memberi sebuah nasihat himbauan agar orang-orang yang memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, mereka yang memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih baik, mereka diharapkan bisa memiliki sebuah kualitas hidup, yaitu bagaimana mereka harus belajar berbagi, belajar memberi, memiliki gaya hidup yang suka berbagi, dan mereka kaya dalam kebajikan, saudara. Nah, saudara, berbicara memberi tidak harus dalam arti ketika kita memiliki segala sesuatu, tetapi memberi adalah dimulai dari hati. Memberi bukan masalah apa yang akan kita berikan, tetapi bagaimana kita memulainya, bagaimana kita melakukannya. Dan itu semua dimulai dari yang namanya hati kita. Jadi memberi bukan soal seberapa banyak atau bagaimana keadaan, bagaimana kemampuan ekonomi kita, tetapi meskipun kita bukan orang yang kaya, jika kita memiliki hati yang suka memberi, maka memberi ini dapat dilakukan oleh siapa saja, saudara. Nah, seorang psikolog dari University of British Columbia yang bernama Elizabeth Dunn melakukan sebuah penelitian, saudara. Ternyata menurut beliau, orang-orang yang suka memberi memiliki sebuah kehidupan yang jauh lebih berbahagia. Dan ini dibuktikan bagaimana ketika mereka suka berbagi, terutama mereka suka memberi dan membagikan atau mengalokasikan kekayaan mereka, finansial mereka, keuangan mereka, saudara, untuk mereka melakukan kegiatan sosial, misalnya berbagi kasih kepada anak-anak di panti asuhan, maka mereka ternyata memiliki kehidupan yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih berbahagia. Karena ternyata memberi itu luar biasa. Dan inilah indahnya memberi. Ternyata orang yang berbagi, orang yang memberi itu jauh lebih berbahagia. Bahkan para psikolog di Eropa pun menyimpulkan hal yang serupa. Ternyata orang-orang yang suka memberi itu memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Dan ternyata mereka memiliki sebuah daya mental yang jauh lebih berkualitas. Bahkan orang-orang yang suka memberi adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang jauh lebih kuat dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Dan mereka ternyata terhindar dari berbagai hal-hal yang bisa membuat mereka stres dalam kehidupan ini. Saudara, sungguh luar biasa. Bahkan Alkitab pun berkata, ketika kita memberi, maka itu adalah sebuah korban yang menyukakan hati Tuhan.
dan yang berkenan di hati Allah. Mengapa? Karena memberi itu sebetulnya dimulai dari hati. Memberi dimulai dari yang namanya ketulusan, kerelaan dari hati kita. Mari kita perhatikan di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Jadi ternyata memberi itu merupakan sebuah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Allah, mari hari ini belajarlah memberi dari hatimu. Belajarlah memberi tanpa meminta balasan, tanpa menuntut sebuah hal yang akan dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Belajarlah memberi dengan ketulusan. Dan saudara, ternyata memberi itu dimulai dari yang namanya kerelaan atau ketulusan dan juga kerendahan hati. Artinya, ketika kita memberi, belajarlah jangan meminta balasan terhadap siapapun. Dan memberi harus diimbangi dengan yang namanya kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati, ketika dia memberi, saudara, maka dia tidak akan pernah meminta pujian, tidak akan pernah meminta apapun, sanjungan dari siapa saja. Karena orang yang memberi itu ketika dia rendah hati, dia tidak mau mencuri kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Nah, saudara, betapa sungguh luar biasa. Hari ini kita ditantang. Mari belajar berbagi, belajar memberi. Apa yang kita miliki, mari kita bagikan kepada setiap orang. Memberi tidak harus berupa kekayaan. Memberi tidak harus berupa hal-hal yang berkaitan dengan materi, saudara. Tetapi kita bisa memberi yang namanya pujian, memberikan senyuman, memberikan semangat, saudara. Dan terlebih jika memang kita mampu dan kita memang memiliki hati yang mau memberi, maka seberapa rupiah, seberapa keuangan yang kita miliki, jika itu diberikan dengan hati yang tulus, jika itu dilakukan dengan kerendahan hati, maka itulah korban yang menyenangkan dan yang berkenan di hadapan Allah. Saudara, mari di tengah situasi hari-hari ini, belajarlah menabur, belajarlah memberi. Karena memberi itu ternyata luar biasa. Karena orang yang memberi akan diberi, orang yang menabur akan menuai. Itulah hukum yang pernah Yesus katakan bagi setiap kita, supaya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi berkat, kita diberkati, tapi kita juga harus berbagi supaya kita makin jauh lebih baik, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, inilah luar biasa tentang indahnya memberi. Dan ternyata orang yang memberi tidak pernah rugi. Orang yang memberi jauh lebih berbahagia. Puji Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini memberkati setiap kita, dan selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.